Saat ini dunia tengah dihadapkan pada fenomena anomali cuaca berupa El Nino. Kondisi ini berdampak pada tertundanya masa panen, sehingga produktivitas hasil pertanian termasuk pangan menjadi turun. Maka dari itu, pemerintah turut hadir melalui program penyaluran bantuan pangan untuk menjaga daya beli di masyarakat. Sahabat Ekon, kembali lagi dalam program Kupas Ekon. Program yang mengupas isu sektor real, perekonomian Indonesia, dan informasi terkini lainnya. Episode Kupas Ekon kali ini kita akan membahas mengenai program penyaluran bantuan pangan di masyarakat. Ikuti terus episode Kupas Ekon kali ini bersama saya Anissa dan saya Reza. Program penyaluran bantuan pangan beras menjadi strategi penting pemerintah dalam menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen serta menjaga stabilitas inflasi nasional. Dengan fokus pada masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan, program ini penting dalam memastikan tetap terjaganya daya beli di masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial, program ini dapat membantu dalam mengurangi beban yang dirasakan masyarakat. Sahabat Ekon, saat ini bersama kita sudah ada Bapak Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian, Bapak Dida Gardera. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan waktunya, Pak, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing dengan saya dan sahabat Ekon di luar sana. Nah, Bapak, saat ini pemerintah tengah menyalurkan program bantuan pangan, Pak, di beberapa wilayah di Indonesia. Sebetulnya apa sih, Pak, yang melatar belakangi pemerintah, Pak, untuk menyalurkan bantuan ini, Pak? Ya, ini sebenarnya sudah dimulai sejak pandemi COVID ya. Pada saat itu seluruh perekonomian kegiatan masyarakat terhambat. Nah, khusus tahun lalu kita mengalami El Nino yang berkepanjangan sehingga musim tanam bergeser, yang otomatis panen juga bergeser sekitar 2-3 bulan. Nah, untuk itu kita ingin melakukan import gitu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun itu pun tidak mudah gitu ya. Nah, oleh karenanya harga-harga bahan pokok meningkat termasuk pangan. Nah, untuk bisa mengurangi beban masyarakat, sejak tahun lalu kita menyalurkan bantuan pangan ini. Baik, Bapak. Ya. Berarti ini tuh sebetulnya respon pemerintah terhadap fenomena yang terjadi ini ya, Pak? Ya, betul. Untuk menekan kenaikan harga beras itu ya, Pak? Ya, betul. Baik, Bapak. Ini, Pak, terkait bantuan ini, Pak, sebetulnya ini diberikan sampai kapan ya, Pak, untuk tahun ini? Apakah ini reguler ataukah menyikapi kondisi yang ada atau bagaimana ya, Pak? Ya, nah ini seperti tadi saya sampaikan, terjadi pergeseran musim tanam sekitar 2-3 bulan dan diperkirakan baru mulai panen itu sekitar bulan Juni. Nah, oleh karenanya Bapak Menko sudah menyampaikan kepada publik arahan Bapak Presiden untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024. Tentu kita akan melihat situasi ya, kita melihat kondisi. Kalau musim panen nanti berjalan dengan baik, produktivitas meningkat, kemudian juga harga sudah stabil, tentu mungkin kita tidak akan lanjutkan. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, harga-harga masih meningkat, akses masyarakat terhadap bahan pokok masih sulit gitu ya. Nah, itu kita akan perpanjang. Jadi semuanya itu akan melihat situasi nanti, dan kita juga tidak tahu selain perubahan iklim, selain kondisi iklim,
konstelasi geopolitik juga tentu akan menentukan. Nah ini yang seperti yang tadi saya sampaikan, di pertengahan sampai akhir tahun lalu tuh kita mengalami kesulitan untuk mengimpor dari negara pengeksportir karena mereka juga mengalami penurunan dalam hal produksi pangan ya. Ini tentu semuanya akan kita lihat situasi yang berkembang 3-6 bulan ke depan. Oke Pak, berarti menyesuaikan kondisi nanti ya Pak. Ya. Ini Pak, saya juga tertarik mengenai bagaimana sih Pak pemerintah itu menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan, itu misalkan sumbernya itu dari mana Pak datanya, atau kriteria apa gitu Pak yang digunakan bagi pemerintah Pak? Ya tentu kriteria itu bagi masyarakat yang memang membutuhkan ya. Nah dari sisi jumlah itu meningkat, tahun lalu itu sekitar 21,3 juta, tahun ini tuh 22 juta. Nah memang ada tantangan dalam hal pendataan ini yang terus kita perbaiki baik secara top down dari berbagai kementerian maupun juga secara bottom up gitu ya, dari masyarakat melalui RT RW, lurah, kepala desa dan seterusnya hingga kita selalu bisa menyempurnakan masalah data ini. Tapi semakin hari semakin tepat sasaran ya, agar tepat sasaran ya, Pak. Ya. Baik Bapak, lengkap sekali Pak penjelasan dari Bapak. Saya ingin terakhir nih Pak terkait bantuan ini. Apa harapan Bapak ya Pak terkait bantuan ini bagi masyarakat gitu Pak? Ya tentunya harapan kita semua, pemerintah dan juga seluruh stakeholders bisa meringankan beban masyarakat. Ya seperti tadi disampaikan, terjadinya pergeseran musim tanam, musim panen. Nah ini kehidupan masyarakat khususnya di lapisan bawah itu cukup berat gitu ya. Nah ini yang coba kita ringankan, walaupun tidak sepenuhnya bisa kita penuhi kebutuhan mereka, tapi sedikitnya bisa meringankan. Oleh karenanya kita juga melengkapi dengan berbagai skema, termasuk nanti ada bantuan langsung tunai yang itu juga diperuntukkan untuk masyarakat bawah. Ya, baik Bapak, sahabat Ekon semua, kita sudah semakin tercerahkan mengenai program bantuan pangan ini. Setelah Bapak Dida selaku Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis menjelaskan lebih lengkap, lebih detail, kita jadi ada insight dan pemahaman yang lebih mendalam.